Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamis Shiyam. Kitab membahas tentang beberapa hukumnya puasa. Puasa secara lugot atau secara bahasa adalah al-imsak. Al-imsak itu adalah menahan. Kemudian secara syara yaitu adalah imsakun anin mufattirin biniyatin makhsusotin, yaitu adalah menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan terhadap puasa dengan niat yang ditentukan. Menahan dari sesuatu yang membatalkan seperti apa? Makan, minum, jima, dan lain sebagainya dengan niat yang sudah ditentukan. Kalau niat puasa Ramadan seperti sekarang ini adalah sesuatu yang wajib, maka fardhon lillahi ta'ala. Kalau sunnah seperti Senin, Kamis, dan sebagainya itu adalah sunatan lillahi ta'ala. Makanya biniyatin makhsusotin, tidak semuanya puasa sama, ada yang sunnah, ada nazar, ada wajib, seperti itu. Makanya di sini disebutkan biniyatin makhsusotin. Kemudian selanjutnya wasyaraitu wujubis shiyami salasatu asya'a. Syarat wajibnya puasa itu ada 3. Syarat wajibnya ada 3. Kalau sudah memenuhi 3 ini, maka wajib untuk berpuasa. Yang pertama yaitu adalah al-islamu, Islam. Jadi kalau ada orang mulai dari lahir sudah Islam, maka dia wajib berpuasa. Selainnya Islam seperti siapa? Kristen, Hindu dan lain sebagainya, maka tidak wajib berpuasa. Tidak wajib. Tapi selain Islam ini tetap terkena taklif. Maksudnya terkena taklif itu mempunyai kewajiban berpuasa. Karena berhubung dia bukan Islam, maka tidak wajib berpuasa. Jadi orang Islam ini wajib berpuasa. Yang kedua syarat wajibnya itu adalah al-bulughu, baliu. Kalau baliu meninjau umur, kalau laki-laki atau perempuan itu umur 15. Kalau ada anak tapi rentetannya itu adalah nanti dia ihtilam. Ihtilam itu mimpi basah. Kalau ada orang mimpi basah masih di bawah 14 belum mimpi basah, kemudian kok 14 mimpi basah, maka dia sudah wajib untuk berpuasa. Pertama udah Islam dari lahir, kemudian setelah umur 14 dan seterusnya kok sudah mimpi basah, maka dia wajib berpuasa. Kan ada anak itu biasanya kan ya, diajari oleh orang tuanya untuk berpuasa, tapi dia masih belum baliu. Bagaimana hukumnya? Ya tetap dapat pahala, tapi dia kalau seandainya tidak berpuasa, ya enggak dosa, karena memang tidak wajib untuk berpuasa. Seperti itu. Terus, kalau seandainya nanti dia itu belum baliu, tapi sudah memasuki umur 15. Loh, saya masih belum baliu, saya masih belum mimpi basah, tapi sudah umur 15 anak itu, maka sudah dianggap baliu. Seperti itu. Kemudian syarat wajib yang ketiga puasa yaitu adalah akal, mempunyai akal. Kalau ada orang Islam, yang kedua dia sudah baliu, yang ketiga kok malah gila, maka tidak wajib berpuasa. Maksudnya akal di sini ya waras, tidak gila, tidak, kalau kata orang Jawa itu apa ya, ayan-ayanan itu. Apa itu namanya? Iya, stres, intinya seperti itu. Atau ada orang Islam sudah baliu, dia punya akal, tapi di pertengahan puasa sekarang kan udah memasuki menahan dari sesuatu yang membatalkan. Kok nanti duhur dia gila, maka puasanya batal. Seperti itu. Itu adalah syarat wajib puasa. Kalau sudah terpenuhi 3-tiganya, maka dia sudah wajib untuk berpuasa. Pertama adalah Islam, yang kedua adalah baliu, yang ketiga adalah mempunyai akal. Seperti itu. Kemudian wa faraidu shaumi arba'atu asya'ah.
Sekarang adalah fardu puasa itu ada 4. Kalau tadi adalah syaratnya, sekarang adalah fardunya. Fardu puasa itu ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah niat. Mulainya niat itu kapan puasa itu? Yaitu mulai dari eh, Isya sampai keluarnya fajar. Ataulah kalau dibahasan sekarang itu adalah azan. Kalau sudah azan itu sudah harus menahan dari sesuatu yang membatalkan. Jadi kalau ada orang yang niat di jam 12 atau setelah Isya, makanya di setelah sholat tarawih kan kita baca niat itu. Nah, itu sudah dianggap. Kalau sudah melewati fajar atau sudah, anggaplah ada orang yang tertidur sampai kapan? Adzan subuh, dia masih belum niat setelah Isya, belum niat sampai dia itu subuh, masuknya subuh. Maka orang tersebut tidak dianggap puasanya. Karena apa? Karena niat itu dilakukan setelah Isya sampai masuknya subuh. Kalau ada orang yang masih belum niat sama sekali sampai masuknya subuh, maka puasanya tidak dianggap. Makanya di awal-awal puasa kita dianjurkan untuk taklid kepada Imam Malik. Maksudnya taklid itu ikut. Dalam Imam Syafi'i, kita madhabnya kan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setiap hari kita harus niat. Setiap hari kita harus niat untuk berpuasa. Imam Malik cukup satu niatan di awal Ramadan sampai 1 bulan. Makanya kita dianjurkan untuk ikut kepada Imam Malik. Saya taklid kepada Imam Malik niat 1 kali selama 1 bulan. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kita lupa tidak niat, kita sudah ikut kepada Imam Malik yang sudah niat 1 kali sampai 1 bulan. Karena kita sudah niat di awal bulan Ramadan, karena kan kita sudah taklid kepada Imam Malik. Jadi kalau seandainya kita lupa tidak niat, udah sah. Jadi kalau seandainya di awal bulan itu gak ada yang niat, kapan? Apakah nanti malam ini boleh? Boleh. Nanti kan berapa? Ke-6 besokannya. Nanti kalau sudah masuknya Isya, kita boleh untuk taklid kepada Imam Malik. Seandainya nanti kalau kita lupa, kita tetap dianggap sah puasanya. Seperti itu. Niat itu ada di dalam hati. Apakah niat itu harus nawaitu soma godin? Dilafatkan? Enggak. Cukup kita, seandainya kita tidak hafal, cukup saya mau niat puasa besok karena Allah Ta'ala. Itu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Talafut itu hukumnya adalah sunnah. Melafatkan usolli atau nawaitu itu hukumnya adalah sunnah. Yang diwajibkan itu dalam hati. Saya mau sholat duhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu sudah cukup. Seperti itu. Itu adalah fardunya puasa yang pertama. Yang kedua, yaitu adalah al-imsaku anil akli wasyurbi. Menahan dari makan dan juga minum. Ya. Menahan makan dan juga minum. Seperti itu. Tidak boleh kita di pertengahan karena lapar minum, makan atau dahaga nantinya minum. Ya enggak lah, namanya puasa harus menahan mulai dari masuknya subuh sampai masuknya maghrib. Seperti itu. Enggak boleh makan dan juga minum. Secara sengaja ya. Kecuali ada orang yang dia lupa. Saya pernah puasa pada waktu itu di pesantren. Ada orang rumah main ke pesantren. Saya diajak ngopi, dibelikan kopi. Saya minum sampai kopi itu. Kopi itu saya minum sampai habis. Setelah pulang tamunya, saya ingat, loh, saya kan puasa sunnah sekarang. Kok malah minum? Maka hukumnya tidak batal. Kecuali lupanya itu dibuat-buat. Setelah makan, dia tahu kalau puasa tapi minum. Setelah minum, loh saya puasa. Beda lagi itu. Dia nggak lupa berarti. Yang dianggap lupa itu memang lupa. Atau dia tidak tahu tentang kalau bahwasanya kalau minum dia akan membatalkan puasanya. Saya nggak tahu kalau hukumnya minum ini kalau puasa batal.
maka boleh. Tapi kalau sekarang kan nggak ada orang yang nggak tahu kalau makan dan minum itu membatalkan, nggak ada. Semuanya tahu insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu adalah fardu puasa. Yang ketiga adalah jima. Jima. Sebelum Ramadan ada suami istri yang menikah, ya, karena mungkin terburu-buru dia menikah sebelum bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan tanggal 1 atau tanggal 2 lah dia jima di siang harinya. Setelah sholat subuh mungkin istirahat. Jam 7 dia jima, berhubungan intim sama istrinya. Maka puasanya batal. Seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan, apakah suami dan istri yang batal puasanya? Ini ditinjau. Kalau suaminya itu menjima istrinya dan hasyafahnya, maksudnya apa ya? Kemaluan suaminya itu dimasukkan kulluhu semuanya, maka batal suami istrinya, seperti itu. Tapi kalau suaminya itu cuman kemaluannya itu, maaf, bukan bicara jorok ya. Kalau suaminya ini cuman hanya memasukkan ba'duhu, separuhnya saja kemaluannya, maka suami ini enggak batal, tapi sang istri batal. Seperti itu. Jima, intinya kalau mau jima jangan siang-siang. Karena apa? Karena nanti selain dia mengkodok dan juga nanti membayar fidyah nantinya, di belakang nanti ada. Yang keempat fardunya puasa yaitu adalah sengaja muntah. Sengaja muntah. Terus kalau tidak sengaja, ada orang sakit, dia nggak sengaja, tapi moro-moro keluar muntahnya, maka tidak batal. Yang dianggap batal muntah itu apabila dia sengaja, diam-diam karena dia ingin minum, kemudian ada anak, dia berpuasa, di pertengahan dia sengaja untuk muntah supaya sama orang tuanya mungkin nanti disuruh berbuka atau lain sebagainya, maka hukumnya batal. Intinya muntah itu bisa membatalkan kapan? Apabila disengaja. Kalau tidak disengaja enggak. Seperti itu. Walladzi yuftiru ma wasala ilal amdan ilal jauf. Atau juga masuknya sesuatu kepada jauf. Tidak hanya tenggorokan yang dapat membatalkan puasa. Jauf itu artinya bolongan. Yang bisa membatalkan puasa itu apabila ada sesuatu yang masuk pada bolongan. Pertama, tenggorokan. Jika ada makanan atau sedikit pun sebutir makanan masuk pada tenggorokan, itu batal. Itu tenggorokan. Yang kedua adalah kuping, telinga, ya, telinga. Kalau ada sesuatu yang masuk pada telinga, maka hukumnya batal. Batasan batin telinga itu mana? Jika ada orang yang melihat telinga kita nggak kelihatan dan barang itu masuk pada telinga yang nggak kelihatan dalam itu, maka batal. Kalau cuma hanya di sini, ya enggak, ya batal. Itu telinga. Ya. Kemudian hidung. Kalau ada sesuatu yang masuk pada hidung, biasanya kan gini sampai ke dalam itu sampai sini, janur hidung, maka hukumnya batal. Itu hidung. Kemudian kubul dan dubur. Ini ada orang sembelit, kemudian dikasih obat, kan ada biasanya obat untuk dimasukkan pada dubur kita, di belakang kita itu dimasukkan, hukumnya batal. Makanya hati-hati kalau kita BAB, itu hati-hati. Maaf, kalau nanti bolongan itu, kotoran itu keluar, kan biasanya ada kotoran yang masuk lagi. Atau kita biasanya kalau cebok, apalagi di sungai, kalau di pesantren itu ada sungai, dia cebok di sungai. Hati-hati, airnya jangan sampai masuk. Dan kotoran juga tadi itu, kalau ada kotoran keluar, masuk lagi, itu batal. Karena sudah menjadi hukum dohir kotoran itu. Kalau masuk lagi,
berarti ada sesuatu yang masuk pada bolongan. Jadi kalau bisa, kalau sahur itu jangan banyak-banyak, sedikit saja, sekiranya bisa menutupi lapar dan juga dahaga, seperti itu. Kemudian warobi, yaitu adalah muntah sengaja, sudah. Yang kelima wate secara sengaja. Yang enam yaitu adalah inzal. Inzal itu apa? Khurujul mani, keluarnya mani. Kalau mimpi basah seperti tadi gimana? Enggak batal. Yang batal itu apabila di sini an mubasyaratin, bila jimain. Ya. Ada orang kemudian di sana itu saking gak kuatnya ada perempuan dipegang sama dia. Ada perempuan dipegang. Kemudian saking gak kuatnya, mungkin saking nafsunya, hawa nafsunya besar, dia keluar mani sendiri. Tapi megang dengan perempuan, maka dia batal. Tapi kalau cuma hanya melihat ada perempuan, contoh ini cuma contoh, ada orang perempuan atau orang lah dilihat, moro-moro dia keluar mani, maka hukumnya tidak batal. Karena apa? Bila mubasyarah, seperti itu. Jadi keluar mani kalau mimpi basah itu biasanya waktu saya pernah ada yang tanya kepada saya, bagaimana hukumnya ada orang di bulan Ramadan siang hari dia mimpi basah. Apakah dia wajib? Apakah dia itu membatalkan apa tidak? Enggak membatalkan. Seperti itu. Kemudian dia sholatnya apa mandi dulu apa enggak? Karena kan kita puasa. Kita mau sholat itu harus bersih dari hadas. Makanya kita harus mandi besar itu. Apakah mandi besar membatalkan puasa? Enggak membatalkan. Yang membatalkan itu ya seperti tadi, jima, makan, minum dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan juga yang harus diperhatikan, apakah yang membatalkan puasa itu cuma hanya itu saja. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah dijelaskan, yang membatalkan itu ada dua. Ada muftiraj, ada muhbitaj. Muftiraj ini sesuatu yang membatalkan terhadap puasa kita dan juga pahala kita. Seperti apa? Seperti tadi, makan, minum, jima, sengaja muntah dan lain sebagainya. Pahala kita hilang, puasa kita batal. Itu muftiraj. Kalau muhbitaj, puasa kita tetap, tapi pahala kita hilang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti bohong. Di bulan Ramadan sekarang ada orang bohong, maka pas puasa kita tetap sah, nggak batal, tapi pahala kita hilang. Maka kata Rasulullah itu ada orang yang di bulan Ramadan dia puasa tapi cuman hanya mendapatkan kelaparan dan juga dahaga saja. Siapa? Ya seperti itu. Ada orang puasa dia ghibah, ngomongin orang di belakang. Oh itu loh orangnya gini, oh itu loh orangnya gini. Apa ghibah? Ghibah itu membicarakan seseorang yang mana orang yang dibicarakan itu tidak suka. Kemudian kata ulama, meskipun orang yang dibicarakan itu suka, contoh, oh orang itu ya bajunya bagus sekali dan orang yang dibicarakan suka, dibicarakan seperti itu, tetap dianggap ghibah. Maka hati-hati, kalau bisa jangan ngomongin orang, karena apa? Pahalanya akan hilang. Seperti itu. Atau melihat sesuatu yang diharamkan di siang hari Ramadan. Oh ada cewek cantik. Kemudian kita senang lihatnya, maka pahala kita hilang. Maka kata Rasulullah, selain kita menjaga dari lapar dan juga dahaga, kita harus menjaga hati kita, pandangan kita. Tidak hanya menjaga lapar dan juga dahaga, seperti itu. Mungkin sedikit dari ini yang saya jelaskan, ini masih banyak aslinya. Ada yang ditanyakan sekilas tentang puasa mungkin sebelum kami akhiri, atau yang berhubungan dengan ibadah. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, ini banyak ya biasanya ditanyakan. Sebelum kita bahas apa sikat gigi, siwak. Siwak itu kata ulama, paham siwak nggih? Siwak itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan kata Rasulullah itu asiwak ar-rokatani bisiwakin afdolu min sab'inah bila siwakin. Orang yang sholat 2 rakaat saja dengan menggunakan siwak, biasanya kan ada orang yang sholat sebelum sholat dia pakai siwak. Orang yang sholat 2 rakaat saja menggunakan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat dengan tanpa menggunakan siwak. Seperti itu. Maka kata ulama terutamanya kitab ini, siwak itu adalah sunnah. Kapan sunnah? Di bulan Ramadan, kalau sebelum masuknya duhur. Sebelum masuk duhur kita mau sholat duha atau diam seperti ini kita siwakan, itu sunnah. Tapi kalau sudah memasuki duhur, hukum bagi orang yang bersiwak adalah makruh. Tapi kata Imam Nawawi di sini secara mutlak tidak makruh. Jadi kalau ada orang yang bersiwak masuk sampai waktunya duhur, asar, sholat duhur siwak, sholat asar siwak, gak makruh. Karena apa? Karena kata Imam An-Nawawi tidak makruh. Kemudian memasuki pembahasan tentang sikat gigi. Apakah sikat gigi itu diperbolehkan? Sikat gigi itu sama dengan siwak, kasar, sunnah. Tapi yang harus diperhatikan adalah pasta giginya. Ya kan? Pasta giginya. Jika kita sikat gigi kemudian ada pasta gigi atau rasa pasta gigi yang masuk pada tenggorokan, bukan makruh lagi nanti hukumnya, tapi dapat membatalkan terhadap puasa kita. Kita boleh sikat gigi, bahkan saya sering setiap hari kalau di bulan Ramadan itu pakai sikat gigi. Iya, tapi hati-hati, pelan-pelan saja. Berkumurnya juga pelan-pelan saja, pelan. Kita boleh berkumur-kumur, tapi dilihat dulu. Kalau ini tidak dianjurkan seperti karena sikat gigi ini bukan ibadah, maka jika ada sesuatu yang masuk, kita kumur-kumurnya cuma hanya pelan saja, maka membatalkan. Apalagi dikeraskan. Makanya pelan, jangan sampai ada yang masuk. Kalau sudah hampir ada yang masuk, kita berusaha keluarkan. Seperti itu. Kita boleh sikat gigi, meskipun nanti siang ataupun sore boleh. Tapi hati-hati, jangan sampai ada asar atau bekas yang masuk pada tenggorokan kita. Jika ada yang masuk pada tenggorokan kita, bukan makruh lagi, tapi hukumnya sudah batal. Seperti itu. Paham nggih? Mungkin ada satu lagi. Enggak ada. Nggih. Monggo. Iya. Ini. Ini yang harus saya tanyakan ke dokter lagi. Infus itu lewat mana? Iya. Kalau kata ulama dalam kitab Taqiratus Sadidah itu, jika suntikan huknah, suntikan itu lewat pembuluh darah. Pembuluh darah mana? Karena saya bukan dokter. Kalau lewat pembuluh darah itu nggak batal. Nah, tapi insya Allah infus itu saya lihat infus itu lewatnya pembuluh darah. Nah, kalau lewat pembuluh darah nggak batal, ya nggak batal. Tapi karena apa? Karena lewat pembuluh darah. Tapi kalau lewat otot, kalau lewat otot atau urat-urat, itu hukumnya batal seperti suntik. Nah, saya lihat suntik itu katanya lewat urat atau otot-otot katanya. Nah, kalau infus itu lewat pembuluh darah. Intinya tanya dulu kan ke dokter, ini infus lewat mana dok? Kalau lewat pembuluh darah maka nggak batal. Kalau lewat otot atau urat seperti suntik, katanya suntik itu lewatnya urat. Gitu. Maka hukumnya batal.
Seperti itu. Paham nggih? Mungkin terakhir. Waalaikumsalam. Oh gitu. Iya. Ada orang yang mendonasikan hartanya untuk membangun kebaikan ya seperti masjid dan lain sebagainya. Kemudian ketika sudah jadi bangunan tersebut disia-siakan, tidak disia-siakan, tapi tidak maksimal dalam kegiatannya seperti itu. Gini, di dalam ada yang sodakoh dan juga ada yang amal jariah. Sodakoh amal jariah. Kalau cuman sodakoh, contoh sodakoh yang tidak amal jariah itu adalah ketika kita sodakoh, saya mensedekahkan kepada kamu ini, itu sudah dapat pahala dan pahalanya cuman itu saja. Tapi kalau amal jariah, contoh ada orang mengasihkan donatur seperti tadi, ya. Kemudian dibuatlah masjid. Selagi masjid ini ada dan selagi masjid itu dibuat untuk kebaikan, sholat dan lain sebagainya, meskipun orang ini tidak melakukan kebaikan, maka pahala itu akan terus berjalan. Terus bagaimana tidak maksimalnya ini? Nah, intinya ketika di dalam masjid itu masih ada kegiatan, maka terus orang yang memberikan donasi itu tetap mendapatkan pahala. Dan tidak sia-sia meskipun tidak maksimal, selagi itu masih ada kegiatan. Seperti itu. Meskipun nanti dia tidak maksimal, ada anak ngaji, cuman sehari satu kali, atau dibuat hanya Jumatan saja, maka tetap dianggap mendapatkan pahala. Dan orang yang merawat masjid itu enggak ada urusan dengan itu. Intinya selagi di dalam bangunan tersebut ada kegiatan yang bernilai ibadah, orang yang cuman hanya diam di rumahnya, tidur di rumahnya, tapi dia sudah mendonasikan, mendirikan masjid disebabkan uang dia tetap mengalir pahalanya.